Permisi, ini lamaran saya. Di sini tak ada lowongan untuk tukang parkir. Saya tidak melamar sebagai tukang parkir, Mbak, tapi ke Rin, divisi IT ayo ke Security. kantin. Apa? Rama udah nungguin tuh sama Iya, Dina. nanti aku ke sana, saya mau selesaikan tugas dari bos dulu. Masnya tak diterima di sini. Ada apa, Rin? Masa lulusan SD daftar ke divisi IT Security? Mending lu ternak ayam di kampung daripada ngimpi kerja di divisi IT Security. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, bertahun-tahun lalu, hidup seorang anak laki-laki bernama Andi. Rumahnya dari bambu, atapnya bocor kalau hujan deras. Ayahnya buruh tani, ibunya penjual sayur keliling. Andi pintar sekali di sekolah dasar. Guru-gurunya sering bilang, anak ini bakal jadi orang besar. Tapi nasib berkata lain. Ketika Andi kelas 6 SD, ayahnya sakit parah. Biaya pengobatan menghabiskan semua tabungan. Andi terpaksa berhenti sekolah untuk membantu ibunya. Dia jadi pengamen kecil di pasar. Kemudian buruh cuci mobil, buruh bangunan, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tapi di balik itu semua, Andi gak pernah berhenti belajar. Dia pinjam buku-buku bekas dari teman, belajar sendiri di malam hari pakai lampu minyak. Dan yang paling luar biasa, dia menemukan dunia komputer. Di warnet kampung yang kumuh dengan kecepatan internet 128 kilobyte per second, Andi mulai belajar coding. HTML, CSS, JavaScript, lalu PHP, Python, sampai ke cybersecurity. Dia autodidak total. Nggak ada guru, nggak ada ijazah SMA, apalagi kuliah. Tapi otaknya seperti spons. Dia bisa memecahkan bug yang bahkan programmer berpengalaman kesulitan. Tahun demi tahun berlalu, Anmi pindah ke Jakarta. Dia tinggal di kos-kosan sempit di pinggir rel kereta. Bayar 500.000 per bulan. Pakaiannya cuma 3 setel, sepatunya bolong. Tapi di dalam tas kain lusuhnya ada laptop second hand yang dia rakit sendiri dari barang bekas. Dan di dalam otaknya ada ribuan baris kode yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan perusahaan besar. Suatu hari, Andi melihat lowongan kerja di LinkedIn, meski akunnya cuma follower 12 orang. Perusahaan itu bernama PT CyberGuard Indonesia, raksasa di bidang keamanan data dan cybersecurity. Gajinya mulai dari 15 juta untuk posisi junior, tapi untuk spesialis elit bisa ratusan juta per tahun. Andi tahu, ini kesempatan hidupnya. Dia nggak punya ijazah S1, tapi dia punya skill yang jauh di atas kebanyakan karyawan di sana. Pagi itu, tanggal 15 Juni, Andi berangkat ke gedung CyberGuard di kawasan Sudirman. Gedungnya 45 lantai, kaca hitam mengkilap, lobi marmer putih, AC dingin menusuk tulang. Andi masuk dengan kemeja putih yang sudah agak kekuningan, celana kain hitam, dan tas kain lusuh. Dia antre di meja resepsionis, lalu diarahkan ke lantai 12 untuk interview. Begitu pintu lift terbuka, Andi disambut oleh seorang wanita cantik berpakaian formal, rambut disanggul rapi, high heels merah, name tag Burina, Head of HRD. Matanya langsung memindai Andi dari atas ke bawah. Senyumnya hilang seketika. "Selamat pagi, Bapak Andi ya?" tanya Burina dengan nada dingin. "Iya, Bu, saya Andi. Saya datang untuk interview posisi cybersecurity analis." Burina mengambil map lamaran Andi. Matanya melebar melihat bagian pendidikan. SD, lulus tahun 2008. Dia tertawa kecil tapi suaranya penuh ejekan. "Bapak serius? Lulusan SD mau masuk ke divisi IT security kami? Ini bukan lowongan tukang parkir atau OB, Pak. Di sini minimal S1 Teknik Informatika dari universitas top. Banyak yang S2, bahkan PhD dari luar negeri." Andi tetap tenang. "Saya paham, Bu. Tapi saya punya pengalaman dan skill yang..." "Pengalaman?" potong Burina sambil melempar map itu ke meja. "Pengalaman apa? Jadi pengamen? Buruh cuci mobil? Atau main-main di warnet kampung?" "Saya bersedia jadi cleaning service dulu. Mulai hari ini juga." Ruangan hening sesaat. Lalu Burina tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, lucu sekali. Baiklah kalau Bapak nekat, mulai sekarang juga Bapak resmi jadi tukang pel. Gaji UMR, kerja 12 jam sehari, dan jangan pernah mimpi naik jabatan. Tanda tangan kontrak di sini."
Dia melempar kertas kontrak kasar ke muka Andi. Andi mengambilnya, membaca sekilas, lalu tanda tangan tanpa ragu. Tapi Bu Rina belum puas. Dia meludah tepat ke dada kemeja Andi. Ludahnya menempel, basah, menetes perlahan. Itu bonus sambutan dari saya, biar Bapak ingat tempatnya. Orang-orang di lobi tertawa terbahak. Ada yang tepuk tangan kecil. Andi diam saja. Dia mengusap ludah itu pelan dengan tangan, lalu berjalan ke ruang ganti karyawan kasar. Hari pertama sebagai tukang pel dimulai. Hari-hari berikutnya adalah neraka kecil bagi Andi. Setiap pagi jam 5 subuh dia sudah datang, menyapu parkiran, ngepel lobi, membersihkan toilet eksekutif. Karyawan senior sering sengaja buang sampah di depannya. Tukang pel lulusan SD, cepet bersihin sini, kata mereka sambil tertawa. Bu Rina paling parah. Setiap lewat dia selalu komentar sinis. Wah, lantainya kinclong nih. Kerja bagus anak SD. Mungkin besok kita suruh cuci mobil direksi juga ya. Andi selalu jawab, siap Bu, dengan senyum tipis. Tapi di balik itu semua, Andi nggak diam saja. Setiap malam, setelah pulang jam 10 malam, dia duduk di kamar kos 3 kali 3 meternya. Laptop tua menyala. Dia masuk ke dark web memantau celah keamanan perusahaan. Dia tahu, sistem CyberGuard punya 17 vulnerability zero day yang belum ditambal. Tim IT internal bahkan gak sadar. Andi mulai menulis skrip kecil. Skrip yang diam-diam memperbaiki celah itu, tapi juga menanam backdoor kecil. Backdoor yang hanya dia tahu. Dia nggak berniat jahat, dia hanya ingin bukti. Bukti bahwa skill nggak datang dari kertas ijazah. Hari ke-7 sebagai tukang pel, pagi itu hujan deras. Andi sedang ngepel koridor lantai 20. Tiba-tiba alarm berbunyi keras. Lampu merah berkedip di seluruh gedung. System breach, data leak detected, all servers compromised. Karyawan berlarian panik. Tim IT berlari ke server room. CEO, Pak Budi Santoso keluar dari ruangannya dengan wajah pucat. Apa yang terjadi? Bu Rina berlari ke sana. High heels-nya berderit. Pak, data klien hilang. Transaksi bank terdeteksi bocor. Kalau nggak ditangani 2 jam lagi, kita bangkrut. CEO berteriak. Panggil tim terbaik, cari pelakunya. Tim IT terbaik duduk di depan monitor. Jari-jari menari cepat. Tapi semakin mereka coba, semakin parah. Firewall down, enkripsi rusak, data klien tersebar ke dark web. 1 jam berlalu, semua hopeless. CEO hampir menangis. Kita selesai. Saat itu seorang security guard lewat. Pak, ada tukang pel di koridor. Dia bilang dia bisa bantu. CEO menatap bingung. Tukang pel? Mereka panggil Andi. Andi masuk ke ruang server dengan kain pel masih di tangan. Semua orang memandangnya seperti orang gila. Bu Rina berteriak. Kamu ngapain masuk sini? Keluar! Andi mengabaikan. Dia berjalan ke terminal utama, meletakkan kain pel, lalu mulai mengetik. Jari-jarinya bergerak seperti kilat. Kode demi kode muncul di layar. Dalam 47 detik, firewall kembali up. Dalam 1 menit 12 detik, data klien kembali aman. Dalam 1 menit 58 detik, semua backdoor ditutup, kecuali satu yang dia buat sendiri. Ruangan hening total. CEO bertanya dengan suara gemetar. Kamu siapa sebenarnya? Andi berbalik. Matanya tenang. Saya Andi, lulusan SD, yang Bu Rina ludahi kemarin. Bu Rina langsung pucat. Lututnya lemas. Dia hampir jatuh. Andi melanjutkan. Saya sengaja datang kemarin. Saya tahu perusahaan ini punya celah besar. Saya ingin lihat, apakah orang-orang di sini mau mendengar dari orang seperti saya? Ternyata, tidak. Kalian lebih suka lihat ijazah daripada skill. CEO berlutut. Maafkan kami, Mas Andi. Kami salah besar. Tolong, jangan hancurkan perusahaan kami. Andi tersenyum kecil. Saya nggak berniat menghancurkan. Saya sudah tambal semua celah. Bahkan saya tingkatkan keamanannya 300%. Tapi ingat satu hal, jangan pernah hina orang berdasarkan pendidikannya. Karena Tuhan memberikan ilmu kepada siapa saja yang mau belajar, bukan hanya yang punya uang untuk kuliah. Dia mengambil kain pelnya lagi.
Saya minta maaf. Saya harus kembali ngepel. Kontrak cleaning service saya masih berlaku. Tapi CEO memegang tangannya. Tunggu, mulai sekarang, Anda Head of Cyber Security. Gaji berapapun yang Anda mau. Andi menggeleng. Terima kasih, Pak. Tapi saya nggak mau. Saya cuma ingin kalian belajar dari ini. Dia berjalan keluar. Di koridor, Bu Rina mengejar sambil menangis. Maafkan saya, Mas Andi. Saya bodoh. Saya sombong. Tolong maafkan saya. Andi berhenti. Dia memandang Bu Rina. Saya sudah maafkan dari kemarin, Bu. Tapi maafkan diri Bu sendiri. Karena yang paling sakit adalah hati yang sombong. Andi pergi. Dia kembali ke kosannya. Malam itu, dia buka laptop lagi. Kali ini bukan untuk hack, tapi untuk menulis email ke perusahaan lain. Email penerimaan tawaran sebagai konsultan cyber security internasional. Gajinya miliaran per tahun. Dan di gedung CyberGuard, malam itu jadi malam paling sunyi. Semua direksi duduk termenung. Bu Rina menangis di pojok. CEO memandang foto keluarganya. Mereka sadar, 1 jam tadi, hampir semuanya hilang, hanya karena kesombongan. Pesan moral cerita ini panjang, teman-teman. Jangan pernah remehkan orang dari penampilannya, dari ijazahnya, dari latar belakangnya. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi ada otak jenius, hati yang kuat, dan kemampuan yang luar biasa. Pendidikan formal penting, tapi bukan segalanya. Yang terpenting adalah belajar tanpa henti, rendah hati, dan percaya pada diri sendiri. Kalau kalian suka cerita panjang seperti ini, like dulu ya biar semangat. Komen di bawah. Jangan pernah hina orang miskin atau berpendidikan rendah. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.